Nabi Muhammad seringkali dikaitkan dengan pendirian sebuah agama. Namun bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika beliau bukan sedang mendirikan sebuah agama, melainkan membangun sebuah komunitas beriman? Gagasan ini didukung oleh pandangan beberapa cendekiawan kontemporer. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Untuk memahami ini kita harus kembali ke awal. Sebelum wahyu pertama turun, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang terpercaya, dikenal sebagai Al-Amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Lingkungannya di Mekah adalah masyarakat suku yang terpecah belah, di mana loyalitas hanya ada pada klan. Ketika wahyu datang, pesannya bukan sekedar ritual, melainkan seruan untuk menata ulang moral dan sosial masyarakat. Cendekiawan seperti Wail Helak dalam bukunya The Impossible State berpendapat bahwa Islam pada awalnya adalah sebuah proyek etika dan sosial. Tujuannya adalah menciptakan tatanan yang adil di tengah ketidakadilan dan ketimpangan di Mekah. Maka Islam bukanlah nama sebuah agama, melainkan penyerahan diri kepada Tuhan. Sebuah tindakan yang mempersatukan individu-individu yang sebelumnya terpecah belah. Gagasan komunitas ini mencapai puncaknya di Madinah. Setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada masyarakat yang beragam, Muslim, Yahudi, dan kaum pagan. Solusinya bukanlah memaksakan satu agama, melainkan menyusun sebuah kontrak sosial yang revolusioner. Kontrak itu dikenal sebagai Piagam Madinah. Cendekiawan seperti Karen Armstrong dan Jonathan Brown melihat Piagam Madinah sebagai bukti nyata bahwa Nabi Muhammad lebih fokus pada pembangunan komunitas ketimbang pembangunan institusi agama. Piagam ini menetapkan hak dan kewajiban setiap kelompok, menjamin kebebasan beragama dan menjadikan semua pihak sebagai satu umat. Jadi apa yang Nabi Muhammad bangun? Beliau membangun sebuah identitas kolektif yang tidak didasarkan pada keturunan atau klan, melainkan pada iman dan kesadaran moral. Identitas ini melampaui batas-batas kesukuan yang lama. Sholat berjamaah, puasa Ramadan, dan haji bukan hanya ritual keagamaan, melainkan praktek yang memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Sejarawan Fred Donner dalam bukunya Muhammad and the Believer berargumen bahwa istilah muslim tidak muncul secara luas hingga periode yang lebih belakangan. Di masa Nabi, komunitas ini sering disebut sebagai mu'minun atau orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting adalah kualitas iman, bukan sekedar afiliasi keagamaan. Tentu saja setelah wafatnya Nabi, komunitas ini berkembang menjadi institusi agama seperti yang kita kenal sekarang. Hukum-hukum diformalkan, teologi dikembangkan, dan Islam menjadi agama yang terstruktur. Namun warisan Nabi Muhammad SAW sebagai pembangun komunitas tetap relevan hingga kini. Gagasan ini mengajarkan kita bahwa inti ajaran dari Nabi adalah pembangunan komunitas yang adil dan beradab. Ini adalah tantangan yang terus-menerus bagi umat Islam di seluruh dunia untuk tidak hanya berfokus pada ritual tetapi juga pada pembangunan kembali ikatan sosial dan etika dalam masyarakat modern. Maka melihat Nabi Muhammad SAW bukan sebagai pendiri agama, melainkan sebagai pembangun komunitas beriman, memberikan perspektif baru yang mendalam. Sebuah perspektif yang menempatkan iman dan etika di atas segala-galanya dan mengingatkan kita bahwa ajaran Islam adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dan membangun kebersamaan sebagai satu keluarga umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.